Hai, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk glamping di daerah Cijeruk Bogor. Nama tempatnya adalah Tanah Polaris. Ini pertama kalinya aku nyobain glamping. Excited banget. Apalagi waktu aku googling tentang tempat ini, katanya recommended banget buat kalian yang mau menyepi, merefresh pikiran dari segala rutinitas ataupun hiruk-pikuk perkotaan. Tempat ini juga cocok banget buat kalian yang mau honeymoon, wedding anniversary, atau staycation bareng keluarga atau teman-teman. Tanah Polaris ini sebenarnya lebih cocok disebut private glamping ketimbang glamping aja. Soalnya masing-masing unit tendanya punya kawasan tersendiri. Jadi nggak gabung nih antara tenda yang satu dengan tenda yang lain. So, privasinya terjaga banget. Apalagi di zaman pandemi kayak gini, kita harus taat prokes. Jaga jarak satu dengan yang lain. Akses jalan menuju Tanah Polaris ini tuh bagus, luas, dan dapat ditempuh sekitar 30 menit aja dari pusat kota Bogor. Gak jauh kan? Nah, sampailah kita di depan gerbangnya Tanah Polaris. Waktu aku sampai, sepertinya di sini belum ada pelang namanya. Tapi don't worry guys, kalau kalian ngikutin Google Maps, titiknya sesuai kok. Karena glamping ini private, security yang berjaga di depan gerbang hanya memperbolehkan tamu yang menginap saja untuk masuk ke kawasan glamping ini. Rate menginap di sini 1,35 juta ya untuk semua tipe tenda. Oh ya, di sini nggak ada lobbynya ya. Jadi sebelum kalian sampai, jangan lupa menginformasikan estimasi jam kedatangan kalian ke staf Tanah Polaris melalui WA ya. Aduh, belum sampai ke unit tendanya aja, udah disambut dengan yang ijo-ijo nih. Seneng banget. Kita akan langsung disambut dengan ramah oleh staf di sini dan diarahkan untuk parkir kendaraan terlebih dahulu. Dari tempat parkir menuju tenda nggak jauh kok guys, tenang aja. Bahkan untuk unit tenda Kemuning ada parkiran di depan kawasan unitnya langsung. Tapi karena hujan dan kami menggunakan sepeda motor, jadi kami parkir di tempat yang tidak terkena hujan. Nah, ini dia guys kawasan unit tenda Kemuning yang akan kami tempati selama 2 hari 1 malam. Halamannya luas banget ya. Menurut aku, kalian kalau bawa anak-anak paling cocok ambil unit ini. Jadi, anak-anak bisa leluasa bermain. Sesampainya di tenda, staf di sini melakukan pengecekan suhu dan juga kami disuguhkan teh dingin sebagai welcome drink. Ngeteh with a view. Widih. Waktu kami datang, tenda dalam keadaan tertutup rapat ya guys. Tenda ini juga ternyata double layer gitu di bagian pintunya. Jadi bagian dalamnya seperti kelambu supaya kalau kain luarnya dibuka biar bisa lihat pemandangan depan tenda dari kasur, tetap aja nggak ada serangga yang masuk. Nah, ini dia penampakan dalam tendanya. Luas ya, rapi, dan super wangi loh. Di sini juga sudah disediakan 1 galon air dengan dispenser mini. Juga disediakan 2 buah handuk besar dan 2 buah handuk kecil, lagi-lagi wangi. Ada juga 1 meja kecil yang aku pakai untuk menaruh pakaian bersih. Lalu ada 1 buah tempat sampah. Kemudian di sebelah kanan tempat tidur ada meja kecil dengan teko pemanas air, 2 buah sendok kecil, teh, kopi, dan gula, dan tentunya 2 buah cangkir. Di bagian belakang ada colokan listrik dan disediakan juga kipas angin. Di sini no AC ya guys, udah sejuk kok. Beralih ke sisi kiri tempat tidur, ada colokan listrik lagi dan lampu tenda. Walaupun di dalam tenda ini lampunya cuma 1, tapi menurutku cukup kok untuk pencahayaan di malam hari. Di sini ada yang unik guys. Untuk bagian bawah tempat tidur atau dipan, mereka menggunakan palet. Kreatif ya. Tenda ini memiliki 4 buah jendela. Di siang hari, aku lebih suka jendelanya dibuka sih, supaya udara yang masuk ke dalam tenda lebih banyak. Oh iya, di sini juga ada binder gitu yang isinya informasi tracking dengan fee 100.000 per grup.
Tapi harus one day notice ya, nggak bisa dadakan. Di sini juga tertera informasi waktu sarapan dan dinner, dan juga peraturan selama menginap di sini. Misal, di sini tidak boleh menggunakan drone dikarenakan beberapa tenda di sini ada yang memiliki bathtub di luar kamar mandi. Dan jika merokok di dalam tenda akan dikenakan denda Rp900.000. Oke, sekarang kita ke sisi luar tenda ya. Di balkon ada 2 buah kursi dan meja. Di sini juga disediakan payung. Ada juga keran air di luar. Saklar lampu untuk satu kawasan unit tenda ini. Jangan lupa dinyalain ya kalau malam-malam. Dan juga ada colokan listrik nih di luar. Nah, untuk kamar mandinya terletak di sebelah kiri tenda. Yuk kita lihat. Ini dia kamar mandinya. Wah, kesan pertama sih bagus banget desainnya. Ada wastafel, kaca, cairan disinfektan, sabun cuci tangan, kloset duduk, tempat sampah, tempat menggantung handuk, dan beberapa lukisan kecil. Dan ini bathtubnya, gemes banget ya. Di sebelahnya ada jendela besar yang menurutku sih walaupun luarnya tembok tinggi, ada baiknya dikasih tirai supaya berasa lebih safety aja. Selain bathtub, di sini juga ada showernya kok. Dan tenang aja guys, di sini tersedia air panas, jadi nggak usah takut bakal kedinginan ya. Disediakan juga shampoo dan sabun refill, dan tempat untuk menggantung baju. Pokoknya super love banget deh kamar mandinya. Sekarang aku mau santai-santai dulu ya di balkon sambil menikmati pemandangan yang cantik ini. Sore harinya kita disediakan free snack berupa piscok, teh dan kopi. Enak banget. Guys, dengerin ya suara alam ini. Gimana? Nikmat kan? Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian suasana malam hari di sini. Gimana? Gak gelap kan? Lampu temaramnya justru menambah kesyaduan refreshing ini. Nah, ini kamar mandinya. Terang kan? Jadi nggak ada tuh creepy-creepy-nya, nggak ada kesan-kesan horornya. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, saatnya makan. Makanan diantarkan ke kamar berupa bento, dan kita nggak bisa pilih menu di sini ya guys. Jadi tergantung chefnya masak apa. Tapi ini enak banget loh. Beefnya juga banyak banget, nggak nanggung-nanggung. Oh ya, makan malam di sini juga sudah include dengan harga menginap ya. Setelah makan, jangan lupa taruh box bentonya di depan gerbang unit kawasan tenda ya. Karena stafnya nggak akan masuk kalau bukan di jam pengantaran makanan. Sekalian, habis makan, aku mau jalan-jalan ke barnya, mau pesan minuman hangat. Sepanjang perjalanan menuju bar, kami ditemani cahaya dari lampu-lampu taman yang cantik ini.
Ini dia penampakan barnya dari kejauhan. Cantik ya? Yuk, kita masuk. Ini dia menunya. Harganya cukup terjangkau ya, tapi sayang pilihannya nggak banyak. Kami pesan wedang jahe dan coklat panas. Pas banget ya, dingin-dingin minum ini. Akhirnya kami memutuskan pindah keluar. Duduk di taman sambil mengobrol, menikmati minuman hangat di dekat api unggun dengan view city lights. Wih. Selamat pagi. Pagi ini hujan deras. Padahal rencananya kami mau sarapan di taman ala-ala piknik di jam 7 pagi. Tapi ini udah jam 7 pagi, masih hujan dari subuh. Akhirnya kami infokan ke staff by WA, sarapan kami diundur ke jam 8 di taman dengan harapan sudah tidak hujan. Karena kalau hujan mau nggak mau ya sarapannya di tenda. Untungnya di jam 8 kurang, walaupun masih mendung, hujannya udah reda nih. Kami langsung bergegas menuju ke taman sambil jalan-jalan melihat ada apa aja sih di kawasan Tanah Polaris ini. Di depan unit Kemuning ada taman kaktus yang artistik banget. Cocok nih buat nambahin feed di Instagram kamu. Kemudian di sini juga ada lapangan kecil tempat kamu bisa main skateboard. Selanjutnya ada juga mini playground untuk anak-anak. Ada garden kecil juga nih untuk bercocok tanam. Tapi aku kurang tahu sih kita bisa masuk atau enggak ke dalamnya karena nggak ada staff yang berjaga di sini. Lanjut, aku mau ngajak kalian untuk melihat ke kawasan unit tenda yang kebetulan kosong, tidak ada yang menginap. Unit yang pertama adalah Kemiri. Untuk tendanya tidak berbeda dengan unit Kemuning, hanya saja halamannya tidak terlalu luas dan tidak ada pembatas di balkonnya. Tapi kalau soal view sih tetap juara. Selanjutnya kita lihat unit pakis. Unit pakis ini bukan berupa tenda ya, lebih seperti bungalow. Infonya unit pakis ini sedang dalam tahap renovasi ya guys. Untuk unit tenda lainnya kita tidak bisa review karena sedang ada tamu. Oh iya, di sini juga ada galeri yang menjual furniture dan souvenir loh. Di sini ada restonya juga loh, namanya Kandang Ayam Resto. Tapi sayang banget karena selama pandemi ini restonya tuh tutup. Padahal niatnya pengen makan siang di restonya. Hiks. Oke, setelah muter-muter, yuk kita lanjut ke tujuan awal kita, yaitu sarapan di taman. Suasananya enak banget sih ini, walaupun mendung ya. Dan kebetulan yang sarapan di taman hari ini cuma kami berdua aja. Mungkin yang lain mager ya, gara-gara hujan, jadi mending makan di tenda masing-masing. Selamat pagi, kita sekarang lagi sarapan. Sarapan with a view.
Nah, gimana? Udah lihat kan Tanah Polaris? Menurut kalian gimana tempatnya? Enak banget ya. Kita juga ngerasa di sini tuh enak banget. Bener-bener kayak balik ke alam. Bener-bener healing banget sih. Oke, sekarang aku mau rate nih kayak biasa. Dari 1 sampai dengan 10, berapa sih rate ya untuk di sini? Aku kasih 9,5. Kenapa? Karena mungkin ini glamping pertama aku, di experience aku pertama kali untuk glamping. Karena biasanya kan mungkin di hotel atau camping gitu kan. Kalau camping kan kita ribet ya, banyak bawaannya gitu kan, ada sensasi yang berbeda. Nah, kalau glamping ini tuh lebih ya udah kita tinggal datang menikmati suasana, terus juga pemandangannya enak banget. Tapi sayang banget nih, di hari kedua tuh hujan. Dari subuh sampai dengan siang ini tuh masih hujan sampai dengan kita mau check out, sayang banget. Tapi nggak apa-apa karena untungnya di hari pertama kita udah sempat ngerasain view di sini. View Gunung Gede Pangrango di belakang kita yang sekarang ketutup kabut ini, itu udah sempat kita lihat untungnya. Terus juga di sini udaranya tidak terlalu dingin, jadi sejuk aja sih kalau di sini. Gitu. Jadi pas banget sih, nggak kedinginan, nggak kepanasan, terus no wifi, no TV, no AC, itu bener-bener bikin kita balik lagi ke alam. Gitu. Di sini tuh pelayanannya ramah banget, on time, terus semuanya rapi, bersih. Di sini juga ya, wangi banget waktu pertama kali kita masuk. Jadi mantep banget deh pokoknya di Tanah Polaris ini. Mungkin nextnya pengen nyobain unit yang lain ya, karena kebetulan kita nggak bisa ke unit yang lain karena unit yang lain full. Dan kita pun tadinya pengen request untuk lihat check out, tapi ternyata nggak bisa karena ternyata di jam 2 ada tamu berikutnya. Oh ya, terus aku juga mau jelasin di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada 7. Sebenarnya ada 7 unit, dimana unit yang pertama itu yang paling depan itu adalah unit bambu, kemudian honje, kemiri, kaktus, kemuning yang kita tempati, juga ada pakis dan kelapa. Tapi untuk yang pakis dan kelapa saat ini sedang dalam tahap renovasi, jadi kita nggak bisa untuk nginep atau pilih unit di sana gitu. Mungkin ada masukan ya kalau misalkan lebih baik tuh ada mungkin gantungan baju untuk di kamar, di tenda, atau sangkutan baju aja sih untuk mungkin jaket atau apa, atau untuk handuk ya, karena di sini nggak ada. Kalau misalkan kita mau jemur handuk, bingung juga sih kalau misalnya mau jemur di sini, nanti kan kena hujan kan, karena kebetulan yang bagian sini nggak tertutup atap gitu. Paling itu aja sih masukannya. Oke, sekian review untuk kali ini di Tanah Polaris. Bye bye.